Damianus de Festerule? Darius Urbanus Mono? Elizabeth Ariatimoi? Epifania Valencia Lele? Febriana Samu? Febriani Valentino Meo? Franciscus Saverius Lena? Maria Angelina Lele? Maria Ermelinda Kedo? Maria Evaristi Liwatena? Maria Febriana itu? Maria Natalia Longa? Maria Fernita Nai? Octavianus Firmando Bey? Deo? Sobrius Suarez Rasi? Teresia Mopa? Wilhelmus Yandrius Para? Julianus Batu? Julius Ngodias? Berarti hari ini kamu tidak hadir, ada 4 orang. Tidak hadir, ada 4 orang. Ada yang tahu kenapa mereka hari ini tidak hadir? Ada lomba, ada pulang, baju, ada bola. Pawai. Ya, lagi ada ini apa menang lomba. Oke, jangan lupa rajin-rajin datang ke sekolah. Ini belajar supaya kamu bisa dapat ilmu. Oke, anak-anak, sebelum pelajaran kita dimulai, kita bikin kesepakatan kelas dulu ya. Oke. Selama pelajaran berlangsung, kita tidak boleh ribut. Oke, apa lagi? Harus fokus. Terus itu Jangan ganggu teman. oke, jangan ganggu teman. Apa lagi? Tidak boleh nakal. Apa lagi? Jangan ribut. Jangan kiri kanan. Oke, jangan kiri kanan. Terus itu Jangan dengar. bersuara. Ya, jangan bersuara. Diam di tempat. Diam di tempat. Kemudian dengar penjelasan materi dari guru ya. Kemudian if you want to ask the question, acungkan tangan ya. Kalau kalian mau memberikan pertanyaan atau mau bertanya, acungkan tangan. Raise your hand. Acungkan tangan, angkat tangan ya. Kalau kamu ada pertanyaan sebentar. Raise your hand, acungkan tangan. Oke. Jadi kesepakatannya kita sudah buat ya. Selama proses pembelajaran sebentar tidak boleh ribut, tidak boleh ganggu teman. Dengar penjelasan dari guru, harus fokus. Terus itu kalau ada pertanyaan, acungkan tangan, angkat tangan ya. Oke anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian, I have a song. Ibu mempunyai satu lagu, so let's sing together. Oke, Ibu punya satu lagu kesatuan, yaitu lagu Garuda Pancasila. Sekarang stand up please. Kita nyanyi dulu lagu kesatuan, lagu Garuda Pancasila.
menjual mangga? Benar. Oke. Are the mangoes have the same kind? Are the mangoes have the same kind? Nah, apakah mangga yang kalian lihat itu jenisnya sama? Tidak Berbeda. Oke, ada jenis mangga apa saja? Oke. Mangga apel. Oke, mangga apel, Mangga manis. mangga manis, mangga udang. Mangga lain. Oke. Apa lagi? Mangga madu. Oke. Jadi yang kalian sebut tadi itu tuh adalah berbagai jenis mangga. Ada mangga apel, mangga apa lagi tadi? Mangga madu, ada manis, Mangga biasa. Mangga air manis. Mangga air manis. Mangga biasa. mangga biasa. Oke. Mangga susu. Baik anak-anak. Jadi berbagai jenis mangga yang kalian sebut tadi yang ada kalian sebut tadi bilang ada mangga apel, mangga manis, mangga udang, mangga madu dan mangga lain sebagainya itu merupakan berbagai jenis mangga atau keragaman mangga. Keragaman mangga ini disebut dengan keragaman hayati. Oke anak-anak, berdasarkan pertanyaan dan jawaban dari kalian terhadap pertanyaan dari ibu tadi, siapa di sini yang bisa menyimpulkan atau mengetahui hari ini kita belajar tentang apa? Tentang Oke, keragaman hayati. oke. Nama siapa? Oke. Berikan aplaus untuk Angel. Tepuk tangan dulu untuk Angel. Benar sekali anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Dengan tujuan dari materi ini yaitu tujuannya itu siswa Kelas. melalui Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dengan tujuan pembelajarannya yaitu melalui tayangan PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasi keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dengan benar. Oke. Perhatikan di depan.
keragaman tingkat G. Oke, contohnya itu tuh seperti ini. Variasi warna kulit manusia atau variasi warna skin of man. Kemudian ada variasi warna bunga mawar, variasi color of rose. Itu contohnya, contoh dari keanekaragaman tingkat G. Kamu lihat di sini nih. Ini ada berbagai warna tuh, ada mawar warna merah, warna pink, warna ini dengan warna orange. Kemudian ini juga ada kulit manusia yang warna hitam, putih, terus sawo matang. Itu merupakan contoh dari keanekaragaman tingkat G. Oke, sekarang keanekaragaman hayati tingkat spesies. Itu dia punya pengertian dia punya pengertiannya yaitu variasi jenis dan menjadi spesies yang berbeda. Oke. Keragaman spesies contohnya itu seperti serangga kupu-kupu, butterfly, atau kucing besar seperti harimau, tiger, singa, lion. Iya. Contohnya seperti harimau, spesies harimau, spesies ini macan tutul, spesies beruang juga. Itu keanekaragaman tingkat spesies. Kemudian keanekaragaman ekosistem merupakan variasi jenis penampakan alam yang lahir dari interaksi ragam makhluk hidup dan lingkungannya. Contohnya itu ada hutan hujan tropis, padang pasir, savana, dan rawa. Oke, contoh dari keanekaragaman tingkat ekosistem ada apa? Hutan tropis, padang pasir, savana, oke, dan rawa. Sekarang ada manfaat dari keanekaragaman hayati bagi manusia. Oke, manfaat yang pertama itu sebagai bahan pangan. Keanekaragaman hayati memiliki beberapa manfaat untuk manusia. Ada banyak manfaat untuk manusia. Yang pertama sebagai bahan pangan. Oke. Di bagian bahan pangan itu kita bisa keanekaragaman itu bisa berupa rempah sebagai ragam bumbu masakan. Kemudian ada ragam tumbuhan dan hewan sebagai lauk makanan. Oke, manfaat yang kedua yaitu sebagai obat-obatan. Cacing untuk membuat obat tifus kulit buah, hina untuk obat anti malaria, mengulas kucing untuk mengobati saluran cacing lain sebagai bahan dasar minyak untuk mengobati masuk angin hidung tersumbat dan seterusnya. Oke, benar sekali. Jadi manfaat keanekaragaman hayati untuk manusia juga sebagai bahan obat-obatan. Misalnya cacing untuk membuat obat tifus, kulit buah sina untuk obat anti malaria, kumis kucing untuk mengobati infeksi saluran kencing, kayu putih sebagai dasar minyak kayu putih untuk mengobati masuk angin, hidung tersumbat, dan kepala sakit atau sakit kepala. Kemudian
kayak kapas, sirat, nanas, sirat pisang, dan ecek. Yang gunung dapat diolah menjadi bahan membuat pakaian khas dan sadar. Oke, benar sekali. Jadi keanekaragaman hayati memiliki manfaat juga untuk manusia sebagai bahan dasar untuk pakaian. Di mana pakaian ini dibuat dari kapas, serat nanas, serat pisang, dan ecek gondok dapat diolah menjadi bahan untuk membuat clothes atau pakaian, kemudian tas, bag, dan sendal. Oke, sekarang baca. Lidah buaya untuk menyebut rambut selalu bisa sambung diolah selain bisa diolah menjadi atau minyak untuk mengusir. Oke, benar sekali. Sekarang keragaman hayati juga manfaatnya untuk manusia sebagai bahan kosmetik. Misalnya lidah buaya untuk penyubur rambut. Jadi kalau kamu mau rambut kamu subur, kamu bisa gunakan lidah buaya. Pernah tahu tanaman lidah buaya? Tahu. Itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk penyubur rambut. Kemudian ada serai, bisa diolah menjadi lotion atau minyak untuk mengusir nyamuk. Jadi kalau di rumah ada nyamuk banyak-banyak, bisa gunakan serai, tapi itu diproduk juga dengan bahan kimia lainnya. Jadi yang mungkin di pabrik dulu ada bahan-bahan kimia lainnya. Serai, kamu tahu tidak serai? Tahu. Baku menghena. Kemudian manfaat keanekaragaman hayati untuk manusia berikutnya itu sebagai perabot atau perkakas. Bisa coba. Kayu roka, bambu dapat diolah menjadi kakas dan bahan bangunan. Oke, baik. Nah, sekali jadi manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia berikutnya berupa perabotan atau perkakas. Di mana perabotan atau perkakas ini dibuat misalnya melalui kayu, rotan, bambu, itu dapat diolah menjadi perkakas dan bahan bangunan. Oke, selain bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari manusia, keanekaragaman hayati ini juga bermanfaat untuk keberlanjutan berbagai makhluk hidup yang ada di alam. Jadi ada 3 keanekaragaman hayati, ada 3 persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ada 3 wilayah persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada wilayah barat atau Asiatis. Ya, coba siapa yang tahu 3 wilayah flora dan fauna yang ada di Indonesia? Barat, tengah, timur. Oke, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Nasi ini. Benar sekali. Jadi wilayah persebaran ada 3 wilayah persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama wilayah barat atau Asiatis, kemudian yang kedua ada wilayah apa lagi tadi? Wilayah tengah atau kemudian yang
Asiatis. Jadi di wilayah barat itu identik dengan memiliki corak Asiatis dan memiliki curah hujan tinggi. Alam dominannya yaitu hutan lebat, hutan bakau dan rawa gambut. Kemudian flora. Flora, kamu tahu apa itu flora? Dunia tumbuhan. Oke, dunia tumbuhan yang ada di wilayah barat itu khasnya seperti meranti, fruit, rotan dan jati. Kemudian fauna khasnya atau dunia fauna itu apa? Dunia sekali. Jadi fauna khasnya seperti gajah, rusa, harimau, sumatera, orang-orang dan kerbau. Benar. Oke, sekarang yang di wilayah tengah atau apa tadi? Wilayah tengah. Australis. Wilayah peralihan. Ingat, kalau yang barat itu Asiatis, yang tengah itu peralihan, dan yang timur itu Australia. Australis bukan Australia, Australis. Oke, untuk wilayah tengah memiliki identik dengan corak peralihan dan memiliki cuaca curah hujan rendah, cenderung kering, alam dominannya sabana dan stepa tropis. Kemudian untuk flora khasnya di daerah pantai mirip dengan wilayah timur, flora di daerah gurun mirip dengan di Kalimantan. Kemudian fauna khas di wilayah peralihan atau tengah itu contohnya anoa, babi rusa, komodo dan jalak bali. Oke, sekarang di wilayah apa lagi? Ya, Australis atau wilayah timur. Sekarang coba Eva baca di depan. Wilayah timur. Wilayah timur memiliki corak Australis, kondisi curah hujan tinggi, alam dominannya hutan hujan tropis, hujan musim, dan hujan bakau di daerah pesisir. Flora khasnya manoa, cendana, dan pohon sagu. Flora khasnya gusgus, balapi, cendrawasih, kasuri, dan hiu gergaji. Oke, benar sekali. Jadi di wilayah timur itu identik dengan corak Australis, kondisi curah hujan tinggi, alam dominannya hutan hujan tropis, hutan musim, dan hutan bakau di daerah pesisir. Kemudian flora khasnya atau dunia tumbuhannya itu seperti manoa, cendana, dan pohon sagu. Kemudian fauna khasnya atau dunia hewannya itu misalnya kuskus, balapi, cendrawasih, kasuari, dan apa? Oke, anak-anak, kalian sudah baca apa yang ditayangkan tadi di depan tadi? Oke, kalian ingat tidak apa yang dipelajari tadi? Apa-apa tadi? Coba sekarang 3 wilayah persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Apa-apa? Barat, tengah, timur. Tadi kesepakatan awal gimana kalau kamu belum menjawab? Atau memberi pertanyaan barat? Raise your hand. Masukkan tangan. Raise your hand. Coba. Wilayah apa? Barat, tengah, timur. Oke. Sekarang keanekaragaman
Milik manusia berbeda-beda warnanya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Eva. Oke, anak-anak, setelah kalian melihat, mengamati tayangan PPT tadi, PowerPoint tadi, itu ada permainan spidol estafet. Jadi begini, kalian estafet ini spidol ke sana terus, oke, sambil bernyanyi lagu. Contoh, ibu kasih contoh ya. Miss kasih contoh begini. Kau pegang gini, pegang. Sambil nyanyi, kamu sambil nyanyi. Yang lain tuh tepuk tangan ya. Kau sambil putar, sambil sementara nyanyi kalian bagi terus ini, oper terus ini spidol ke sana ya. Sampai ibu bilang berhenti. Yang pegang spidol itu maju ke depan, jawab pertanyaannya. Oke. Lagu apa yang kamu mau nyanyi? Sama ini Rasa sayang. Tahu semuanya lagu? Tahu nih. Mulai ya. 1, 2, 3. Rasa sayang, lihat kemana dari jauh. Rasa sayang, berhenti. Sana nih. Ayo di sana. Lanjut. Kau tadi juga. Kita maju. Oke. Pisang belum masak sedikit tidur bale manggalebo kayu beko lihat gambar ini. cantik manis. Lihat, ini gambar apa? Hutan. Hutan. Oke, sekarang hutan ini termasuk keragaman tingkat apa? Ekosistem. Benar atau salah? Benar. Jadi applause untuk Angel. Oke, sekarang nanya lagi. Lagu apa lagi? Halo Baroy. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berdatangan pulau-pulau. Sambung menyambung bernyanyi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku. Syukur. Look at the picture. Ini adalah tiger atau harimau. Harimau. Sekarang ibu mau tanya. Ini harimau ini ada berbagai, ada 3 jenis harimau ini. Ada 3 ekor harimau ini termasuk dalam keanekaragaman tingkat apa? Hah?
Coba kau lihat ini gambar. Oke, ini ada berbagai variasi color of rose. Jadi ada berbagai variasi, berbagai jenis warna bunga mawar. Sekarang ibu mau bertanya, kalian perhatikan ini ya. Bunga mawar ini termasuk dalam keanekaragaman tingkat apa? Kamu siapa tadi? Oke, ini keanekaragaman tingkat apa? Tingkat apa? G. Oke, jadi benar atau tidak ini? Benar. Bunga mawar merupakan keanekaragaman tingkat G. Benar atau tidak? Benar. Oke, sekarang tepuk tangan untuk video sampai di mana tadi? Sudah oke, lanjut lagi. Duduk sudah. Mainan tadi. Jadi ibu simpulkan bahwa kalian itu sudah memahami materi tentang keanekaragaman hayati. Jadi sekarang kalian capek? Kalian sudah mungkin? Belum. Sekarang kita lanjut ya? Oke, sekarang kalian bentuk dalam kelompok. Bagi menjadi 3 kelompok ini kasih. Ibu akan buat 3 kelompok. Ya, ini sana satu kelompok, ini saja. Yang ini, Eva ke sana. Sana dan ke kalian, ini dengan sana. Kamu sana. Yang barisan kita Eva ini sana. Kelompok ini, barisan ini gabung di sini. Terus ini barisan ini gabung di sini. Sudah bentuk dalam kelompok semua ini. Ini sama di sini. Eva. Itu kelompok.
dia punya sumber, dia punya bentuk pemanfaatan yang apa ya? Sumber daya alam yang itu sumber daya bentuk pemanfaatan sumber daya alamnya. Perhatikan di sini. Diskusi dengan teman kelompok di sini. Ini bentuk pemanfaatan. Ini bentuk pemanfaatan. Ini bentuk pemanfaatan di sini. Kamu lihat ini gambar apa? Aduh, ini bentuk pemanfaatan yang sumber daya alam yang dimanfaatkan. Berarti madu ini dihasilkan dari apa? Lebah. Sudah semua? Jangan lupa tulis sudah. Oke, kalau sudah silakan perwakilan dari setiap kelompok dari dua kelompok tadi maju ke depan untuk presentasi diskusi kalian. Kelompok satu sudah? Siapa? Kelompok satu sudah? Oke. Tulis perwakilan dari kelompok satu. Tulis nama kelompok bis. Tulis nama kelompok juga. Kelompok satu duluan yang presentasi kalian. Oke, kelompok siapa yang sudah selesai? Yang ada di luar. Oke, kelompok dua. Perhatikan di depan. Halo. Perhatikan di depan. Ada teman mau presentasi. Ada yang tahu untuk fokus? Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sekarang dengar teman di depan yang presentasi. Teman-teman, di sini saya akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. 1. Tulislah bentuk pemanfaatan dan jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan pada gambar. Bentuk pemanfaatan keranjang hutan. Sumber daya alam yang dimanfaatkan terbuat dari rotan. Bentuk pemanfaatan madu. Sumber daya alam yang dimanfaatkan terbuat dari lebah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok dua. Oke, sekarang kelompok satu maju ke depan. Kelompok satu maju ke depan presentasi.
kemanfaatan dan jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan pada gambar ini. Bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang dimanfaatkan pada gambar. B. Madu yang dihasilkan dari herba. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok 1. Oke. Berdasarkan hasil diskusi. Halo. Satu fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Baik, sekarang perhatikan di depan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok 1, bahwa untuk gambar yang pertama ini gambar apa? Keranjang bambu. Ya, keranjang. Ini bukan keranjang bambu, keranjang rotan. Ya, keranjang rotan. Oke, jadi bentuk pemanfaatannya itu berupa keranjang berupa keranjang rotan. Kalau kelompok 1 tadi bentuk pemanfaatannya itu belum diisi. Kelompok 1 belum diisi. Kemudian untuk sumber daya alam yang dimanfaatkan, maksudnya sumber daya alam yang dimanfaatkan ini, keranjang rotan ini terbuat dari apa? Keranjang rotan ini terbuat dari apa? Oke, jadi keranjang rotan ini terbuat dari rotan. Jadi sumber daya alam yang dimanfaatkan berupa rotan. Kelompok 2 ini bila bambu. Masih sedikit keliru nanti baru diperbaiki lagi. Ya, tadi kita sudah pakai rotan. Kemudian yang kedua gambar apa ini? Madu. Jadi bentuk pemanfaatannya itu berupa madu. Kemudian sumber daya alam yang dimanfaatkan itu, madu ini dihasilkan dari apa? Lebah. Ya, benar semua? Benar. Salut dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sudah nulis. Oke anak-anak, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sekarang kalian merasa bosan? Sudah. Kalau begitu kita harus bikin dulu. Sudah nonton presentasi.
Setelah kita melewati semua proses pembelajaran tadi, materi kita tentang keanekaragaman hayati, ini Ibu mau mengambil kesimpulan dulu. Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira tadi ada yang masih ingat tidak apa yang kita belajar, apa yang kita pelajari hari ini? Angkat tangan. Oke. Keanekaragaman hayati. Oke, keanekaragaman hayati. Kemudian ada berapa tingkatan dalam keanekaragaman hayati? 3 tingkatan. Apa-apa saja? Coba sebutkan. Spesies. Spesies. Satu, angkat tangan. Angkat tangan. Oke. Keanekaragaman tingkat G. Tingkat ekosistem. Tingkat ekosistem. Spesies dan jenis. Oke, ada 3 tingkatan keanekaragaman hayati, yaitu keanekaragaman tingkat G. Yang pertama G duluan. Tingkat G, kemudian keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Kemudian yang ketiga ada tingkat keanekaragaman ekosistem. Tingkat ekosistem. Oke, sekarang contoh keanekaragaman tingkat G. Contohnya apa? Berbeda-beda. Kemudian contoh keanekaragaman tingkat ekosistem. Tingkat ekosistem. Oke, benar. Hutan. Sekarang keanekaragaman, ya. Keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Siapa yang tahu? Tingkat spesies atau jenis. Singa. Ya. Terima kasih. Ada tahu sekali. Oke, sekarang persebaran flora dan fauna ada 3 wilayah. Coba sebutkan. Barat, Tengah, Oke, benar sekali. Jadi ada 3 wilayah persebaran flora dan fauna. Ada wilayah barat. Wilayah barat atau apa tadi? Wilayah barat atau Asiatis. Kemudian wilayah timur ada peralihan. Kemudian wilayah timur bukan peralihan, Australis. Oke, benar. Kemudian ada yang ketiga ada wilayah tengah atau peralihan. Oke, benar. Jadi ada 3 wilayah persebaran flora dan fauna, yaitu wilayah barat atau Asiatis, kemudian wilayah tengah atau peralihan, dan wilayah timur atau peralihan. Oke, berarti karena kalian bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, bisa menjawab apa yang ditanyakan, akan dapat Ibu simpulkan kalian bisa memahami materi kita pada hari ini tentang keanekaragaman hayati. Ya, sekarang Ibu mau supaya kalian lebih paham lagi tentang keanekaragaman hayati, Ibu mau kasih soal evaluasi berupa PR kalian kerjakan di rumah, supaya kalian bisa belajar lagi di rumah, bisa lebih paham lagi tentang keanekaragaman hayati. Sekarang tulis ini, catat PR. Ada 3 nomor. Sudah?
with fellow friends and students. We are praying together.